Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Jumpa lagi dengan Pak Guru dalam materi IPA kelas 7 bab 2 tentang klasifikasi makhluk hidup. Nah, hari ini kita akan meneruskan tentang klasifikasi 5 kingdom yang dikemukakan oleh Robert Whittaker. Nah, klasifikasi 5 kingdom ini jadi ada 5 kerajaan ya. Kerajaan apa saja? Kita lihat di sini, klik. Nah, untuk melihat kelima kerajaan atau 5 kingdom yang dimaksud. Nah, ini ada Monera, ada Protista, ada fungi atau jamur, ada plantae atau tumbuhan, dan animalia. Nah, ini adalah 5 kingdom yang diusulkan, yang disampaikan oleh Robert Whittaker. Nah, kita bahas satu persatu tentang klasifikasi 5 kingdom ini. Yang pertama adalah Monera. Ini, klik di Monera. Nah, apakah Monera itu? Monera itu merupakan memiliki ciri-ciri bersifat uniseluler. Apa itu uniseluler? Uniseluler itu berarti hanya terdiri atas satu sel. Nah, kalau kebalikan dari uniseluler adalah multiseluler, memiliki banyak sel, tapi di sini uniseluler tapi hanya terdiri atas satu sel saja. Kemudian tidak memiliki membran inti atau prokariotik. Makanya dikatakan bersifat prokariotik itu karena tidak ada membran inti selnya. Nah, kebalikan dari prokariotik adalah eukariotik. Eukariotik itu berarti memiliki membran inti sel, sedangkan kebalikannya di sini prokariotik tidak memiliki membran inti sel. Nah, Monera ini berkembang biak dengan cara membelah diri. Berikutnya adalah jenis-jenis pada kingdom Monera ini hanya ada 2. Yang pertama ganggang biru, ada yang menyebutnya ganggang hijau biru. Nah, ganggang biru itu cyanobacteria, contohnya Arthrospira dan Anabaena azula. Kemudian berikutnya dari jenis ini ada bakteri atau bakteria, contohnya pada Acetobacter silinum. Ini untuk membuat nata de coco. Tahu kan nata de coco? Nah, kemudian Streptococcus lactis untuk membuat keju. Ini ada 2 jenis yang ada pada kingdom Monera. Lanjut, kita lihat. Nah, ini contoh daripada gambar ya, berupa Monera ini. Ada yang bakteri itu seperti ini. Ini bakteri. Nah, ini bentuknya ada yang agak bulat, lonjong, panjang, ada Coccus, Bacillus dan lain sebagainya. Nanti kamu bisa lihat di buku. Kemudian di sini adalah ganggang atau alga. Nah, ganggang atau alga. Oke, kita lanjutkan. Nah, bakteri ini memiliki manfaat. Jadi ada yang bermanfaat bagi kita, ada yang tidak bermanfaat. Nah, sekarang yang pertama adalah yang bermanfaat bagi kita. 1. Rhizobium sp ya. Ini berperan dalam mengikat nitrogen di udara bebas. Ini biasanya pada tanaman kacang itu banyak, makanya tanaman kacang itu subur. Kemudian Escherichia coli ini berperan untuk membantu
memproduksi vitamin K melalui proses pembusukan makanan. Jadi di dalam tubuh kita itu makanan yang kita konsumsi itu akan dibantu pembusukannya. Jadi setelah diproses di dalam tubuh, sari-sarinya diserap oleh usus halus, diedarkan ke seluruh tubuh, itu kan ada ampasnya yang disimpan di dalam usus besar. Nah, untuk mempercepat terjadinya pembusukan, itu bakteri coli ini ada di dalam usus besar sehingga mudah busuk. Kemudian kamu bilang, Pak, mau ke belakang, ternyata mau mengeluarkan ya isi kotoran dari dalam perut, itu dibantu oleh bakteri coli istilahnya. Nah ini lanjut ya. Nah ini bakteri tadi subscribe to my channel. Also press this bell icon. Nah, sekarang bakteri yang merugikan. Clostridium tetani penyebab penyakit tetanus. Vibrio cholera menyebab penyakit kolera. Mycobacterium leprae penyakit lepra. Tahu penyakit lepra itu penyakit yang menggerogoti ya tulang, daging, jadi pada patah ya, pada apa istilahnya mudah dicopot ya, lepra. Kemudian ada salmonella tipi penyebab sakit tipes panas yang tinggi, kemudian demam, ini tipes. Mycobacterium tuberculosis. Nah ini untuk penyebab penyakit TBC. Jadi orang-orang yang TBC itu salah satunya di dalam paru-parunya ada ya ini Mycobacterium, ada bakterinya. Nah ini yang keenam Bacillus anthracis ya, penyebab penyakit antrak. Nah ini bakteri-bakteri ini yang merugikan manusia. Ini harus kamu ingat-ingat, kamu ya paling tidak tahulah, sehingga ketika keluar dalam ulangan atau penilaian harian ini kamu akan bisa menjawab. Berikutnya, nah ini alga hijau biru atau alga biru tadi ya saya katakan. Di sini nama yang sering disampaikan itu alga hijau biru. Ini memiliki klorofil atau zat hijau daun. Nah, klorofil ini ya dengan bantuan cahaya matahari ya ini akan digunakan untuk proses fotosintesis. Jadi pada alga itu bisa melakukan fotosintesis, terutama alga hijau atau alga biru ini. Nah, apakah proses fotosintesis ini proses pembuatan bahan makanan. Jadi ini bisa membuat makanan sendiri. Nah, kemudian yang kedua, spirulina ini memiliki kadar protein. Nah, ini jenis pada ini ya, pada alga itu namanya spirulina, memiliki kadar protein yang sangat tinggi sehingga dapat meningkatkan kesuburan tanah dan karena mampu mengikat nitrogen bebas dari udara. Oke, sekarang kita membahas materi 5 kingdom yang kedua, yaitu protista. Nah, protista ini kita klik pada protista. Nah ini gambarnya, contohnya. Nah, protista memiliki ciri-ciri termasuk eukariotik karena dalam tubuhnya memiliki membran inti sel. Kemudian tubuhnya tersusun dari satu atau banyak sel. Nah, berarti apa? Kebalikan dari uniseluler, ini berarti multiseluler, serta memiliki sifat mirip hewan atau mirip tumbuhan. Ini sifat-sifat umum dari kingdom kedua, yaitu protista. Nah, jenis-jenis pada kingdom protista, nah ini
Ini kan tadi ada yang sangat mirip tumbuhan. Nah, contohnya yang sangat mirip dengan tumbuhan itu adalah ganggang atau alga. Ganggang atau alga ini jumlahnya banyak. Ada ganggang merah, ganggang hijau, ya, ganggang biru, kuning, dan lain sebagainya. Nah, khusus yang ganggang merah ini banyak kita temukan di lautan ya. Ini berperan atau bisa digunakan sebagai bahan makanan untuk membuat agar-agar. Kemudian yang mirip dengan hewan ada protozoa. Kemudian yang mirip dengan jamur ada jamur lendir dan jamur air. Ini protista. Kita lanjut. Nah, kelompok protozoa ya, pada protista ini misalnya Paramecium entomobacoli yang terdapat pada usus besar. Tadi saya katakan ada bakteri coli ya. Nah, ini namanya entomobacoli, ini pada usus besar manusia. Nah, ini yang membusukkan ya ampas dari sisa-sisa pencernaan yang disimpan di dalam tubuh, di dalam usus besar. Nah, entomobacoli ini juga dapat menyebabkan penyakit diare. Tahu diare kan? Diare misalnya sering belakang pengen air terus dan sebagainya. Kemudian ada Plasmodium malarinea, penyebab penyakit malaria. Ini Plasmodium malarinea. Yang kedua, orang yang dalam tubuhnya terdapat Plasmodium, maka sel-sel darah merahnya akan banyak yang hancur dan mengalami demam yang tinggi. Nah, ini penyakit ini menular melalui perantaraan nyamuk Anopheles, nyamuk penyebab penyakit malaria. Ya, jadi di sini dari nyamuk ini, gigitan nyamuk Anopheles ini, ya, maka ada zat yang masuk ke dalam sel darah. Nah, ini akan menghancurkan sel-sel darah. Kemudian yang alga tadi, alga yang termasuk ke dalam kingdom protista itu alga selain alga hijau biru, yaitu tadi alga merah ya, ini kemudian alga kuning dan lain sebagainya. Nah, alga hijau ini Chlorophyceae. Berarti yang ada pada mana? Yang ada pada protista itu mempunyai tubuh multiseluler. Sel-selnya mengandung klorofil, ya, berbentuk seperti benang atau hipat dan lain sebagainya. Ini adalah masuk ke dalam protista. Tetapi selain alga hijau dan alga biru itu masuknya tidak termasuk ke dalam protista. Oke, kita lanjut pada lima kingdom yang ketiga yang disebut dengan fungi atau jamur. Nah, ini fungi atau jamur. Nah, ini contoh jamur. Nah, dua-duanya ini jamur yang bisa dimakan dan ini tidak bisa dimakan. Ini beracun. Nah, jamur ini memiliki ciri-ciri selnya eukariotik. Masih ingat ya, eukariotik. Kemudian tidak berklorofil. Karena tidak berklorofil, maka tidak dapat melakukan fotosintesis, tidak dapat membuat makanan sendiri. Nah, karena tidak bisa membuat makanan sendiri, maka dikatakan bersifat heterotrof. Nah, karena heterotrof ini, sehingga ini juga memiliki sifat sebagai parasit. Nah, jamur ini hidup di tempat yang lembab. Oke, lanjut. Nah, ini
sekarang yang kedua, jenis jamur ini ada A, B, C, D, ada 4. Ada zygomicota, contohnya jamur tempe, jamur yang berfungsi atau yang berperan dalam pembuatan tempe, namanya Rhizopus oryzae ya. Kemudian jamur yang berperan dalam pembuatan roti yang mengembangkan tepung ya, ini ya, Rhizopus stolonifer. Kemudian ada Rhizopus nigricans, menghasilkan asam fumarat yang dapat mempercepat pemasakan buah. Nah, ini namanya Rhizopus nigricans. Kemudian yang B, Ascomycota, contohnya Aspergillus dan Penicillium. Nah, ini Penicillium notatum itu bahan antibiotika, digunakan untuk membuat pensilin. Nah, kadang-kadang di kampung, di desa itu kalau orang luka dipensilin, nah, itu dari Penicillium notatum. Jadi ini mengandung bahan antibiotik. Kemudian yang C adalah Basidiomycota, contohnya jamur kuping. Nah, bisa dimakan ya. Ini nama latinnya Auricularia polytricha. Dan jamur merang. Jamur merang itu Volvoriella volvaceae, ini ada pada merang ya. Jadi ketika petani ya panen padinya itu kan ada merangnya ditumpuk ketika kondisinya basah ya, kemudian lembab, itu akan tumbuh jamur merang. Nah, itu kalau kita buka ya, itu di dalamnya, di bawahnya itu banyak jamur merang yang bisa kita masak. Nah, ini juga sekarang banyak para petani modern yang sudah mengembangkan usaha dengan membuat jamur merang untuk dijual di minimarket atau mungkin di pasar. Berikutnya adalah Deuteromycota, contohnya jamur oncom. Tahu oncom ya? Itu tempe yang dibiarkan itu jamurnya akan banyak, kemudian ini akan menjadi oncom, atau kalau orang Jawa Barat itu membuat langsung ini, jadi bukan tempe lagi tapi oncom. Nah, ini untuk campuran membuat sambal dan lain sebagainya. Nah, jamur oncom itu Monilia cytophila. Kemudian ada juga jamur kulit patogen panu. Nah, ini itu juga termasuk jamur. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Biasa pertanyaan dituliskan di bawah video di kolom komentar. Jadi karena ini daring ya, jadi kamu boleh tanya, tapi tuliskan di komentar bagian bawah dari video ini. Selanjutnya kita menuju ke kingdom yang keempat ya, dari 5 kingdom ini, yaitu plantae. Plantae atau tumbuhan ini memiliki ciri-cirinya ya, memiliki sel eukariotik, kemudian tubuhnya terdiri dari banyak sel dan memiliki kloroplas. Nah, ini berarti rata-rata ini untuk plantae itu pepohonan yang daunnya berwarna hijau sehingga memiliki kloroplas yang bisa digunakan untuk berfotosintesis, membuat makanan sendiri, kemudian dibagikan ke seluruh tubuh melalui sebuah jaringan ya. Jaringannya apa? Jaringan namanya jaringan phloem. Sedangkan kalau xilem itu yang menyerap zat-zat makanan dari dalam tanah yang dibutuhkan oleh tumbuhan, namanya jaringannya jaringan xilem. Kemudian jenisnya, untuk plantae itu jenisnya ada lumut bryophyta, ada lumut ya. Lumut itu banyak menempel di tembok yang lembab ya, atau mungkin di mana saja. Ini namanya bryophyta, lumut. Kemudian ada tumbuhan paku Pteridophyta, ini
rata-rata digunakan untuk hiasan ya. Itu ada tanaman yang dalam pot itu biasanya batangnya bercabang banyak, warnanya coklat tua, kemudian daunnya juga banyak, itu Pteridophyta. Nanti kita lihat pada gambar. Kemudian tumbuhan biji terbuka Gymnospermae. Nah, yang dimaksud biji terbuka itu berarti bijinya kelihatan dari luar. Nah, misalnya apa? Jambu mete ya, dan lain sebagainya. Kemudian ada biji tertutup Angiospermae. Bijinya di dalam mangga, nah, jambu itu tertutup oleh buah. Nah, ini untuk lantai secara garis besar. Kemudian yang berikut adalah yang terakhir Animalia. Animalia itu kelompok hewan, hidup hewan. Nah, hewan ini juga dikelompokkan, ini memiliki ciri-ciri dulu, selnya eukariotik, terdiri dari banyak sel dan bersifat heterotrof. Apa itu heterotrof? Heterotrof itu tidak dapat membuat makanan sendiri, makanya ini hewan ini hanya mengkonsumsi dari makanan di sekitar, yaitu dari tumbuhan. Kemudian jenisnya secara garis besar ada Avertebrata dan Vertebrata. Avertebrata itu hewan bertulang belakang ya. Misalnya apa? Annelida, cacing, arthropoda ya. Kemudian Coelenterata, Echinodermata, Mollusca dan lain sebagainya. Sedangkan di sini yang berikutnya Vertebrata itu bertulang belakang atau berpunggung, ada punggungnya, dan ada tulang belakangnya. Pada ikan itu kan ada rinya ya, ada durinya, itu tuh tulang belakangnya. Kemudian reptil, burung ya. Nah, reptil itu hewan melata ya, hewan melata, reptil. Kemudian ada amfibi itu katak ya, aves itu burung, dan mamalia adalah hewan menyusui. Hewan-hewan yang menyusui anaknya itu namanya reptilia. Nah, ini untuk sementara untuk Animalia dan Planta itu nanti kita bahas lebih luas pada pertemuan berikutnya. Nah, ini hanya secara garis besar. Ini saja barangkali yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi silakan share jika ini bermanfaat ya ke teman-teman kamu. Kemudian tulis komentar atau pertanyaan di bawah video pada kolom komentar. Kemudian jika tulisan subscribe-nya masih berwarna merah, silahkan diklik. Nah, ini ya, silahkan diklik. Tapi kalau sudah warnanya sudah nggak merah, nggak usah, tinggal like saja kalau kamu suka ya, atau kamu kirim ke teman kamu dari sekolah yang lain dan lain. Ini saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.